bisa ulang nanti. Oke. Ya, saya recordkan aja. Nanti saya share di VLM. Oke, sudah saya record. Oke, sekarang saya share. Oke. Oke, sudah recording ya. Oke. Nah, apa itu array? Jadi kalau misalkan Anda mungkin sudah pernah biasa menggunakan seperti ini. Nah, oke. Ini adalah tipe variabel sederhana. Misalkan saya membuat sebuah variabel tipenya integer, gitu ya. Integer tipenya namanya X, nama variabelnya. Kemudian saya isi X-nya sama dengan 1. Kalau saya cetak, maka X-nya saya cetak seperti ini. Jadi kalau misalkan X-nya adalah saya ganti misalkan 7. Kalau saya jalankan, oke. Nilai X adalah 7. Nah, sekarang apa itu array? Nah, array intinya adalah kita membuat nilai X ini, variabel ini, tidak hanya bisa menampung satu nilai. Tetapi dia bisa menampung beberapa nilai. Dengan cara apa? Dengan cara ini saya tambahkan indeks. Jadi misalkan saya buat X5. Oke, apa artinya? Artinya bahwa saya mendeklarasikan nilai X di mana dia bisa menampung 5 buah data. Artinya indeksnya itu ada 5. Indeksnya berapa aja? Kalau seperti ini saja pasti saya error. Saya jalankan pasti error. Kenapa error? Karena yang ini adalah array, variabel berindeks. Yang ini dianggap variabel tidak berindeks, maka pasti error. Gimana caranya? Maka saya harus tentukan nilai array indeksnya. Misalkan indeks ke 0, oke. Jadi indeks itu misalkan 5, itu akan dimulai dari angka 0. Berarti kalau saya X5 berarti ada 5 nilai dengan mulai dari 0. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi kalau misalkan seperti ini. Oke. Maka saya buat X0 berarti di sini juga X0. Oke. Berarti saya jalankan. Oke. X sama dengan 7. Gimana kalau saya bisa menyimpan yang lain? Saya bisa saja membuat misalkan X karena tadi 5 berarti X yang keempat nilai maksimumnya ya. Oke. Ini misalkan sama dengan 15. Oke. Berarti saya misalkan print yang ke-15 berapa nilainya? Nilainya keempat berapa nilainya? Maka nilainya harusnya adalah 15. Bagaimana kalau misalkan saya mengakses nilai di luar itu? Misalkan saya buat X, tadi kan saya sampaikan ya, kalau array-nya 5, maka harusnya angkanya hanya 0 sampai 4. Gimana kalau misalkan array-nya yang 5, padahal nggak ada X indeks 5 ini gitu ya. Misalkan 25. Apa yang terjadi kalau saya jalankan? Oke. Nah, pada saat ini saya akses ke 5. Oke. Bisa nggak? Oh, bisa anunya. Nah, itu intinya bahwa kalau misalkan, nah ini mungkin problemnya di compilernya ya. Harusnya kalau kita tentukan 5, dia tidak bisa lebih dari 5. Kalau saya jalankan. Oke. Nah, konsepnya itu. Jadi sebaiknya kita ikut di sini ya. Kalau mungkin di compiler yang lain akan error, tetapi di sini bahwa kita menentukan X itu kapasitasnya adalah 5. Oke, saya kembali ke presentasi. Nah, intinya bahwa array itu adalah kumpulan data yang memiliki indeks. Indeksnya tadi yang di dalam kotak tadi. Salah satu contoh adalah string. Jadi kalau Anda menyimpan sebuah kata, misalkan elektro, maka elektro itu sebenarnya adalah karakter yang dikumpulkan. Gitu ya. Nah, inisialisasinya itu bisa dibuat seperti ini, int, kemudian nilai 5. Maka komputer akan menyediakan 5 lokasi jenis integer karena di sini int dengan indeksnya mulai 0, 1, 2, 3, 4. Jadi totalnya adalah sebanyak 5. Oke. Nah, kita bisa memberikan nilai awal dengan cara seperti ini. Jadi nilai 5 itu sama dengan kurung awal 5, 6, 7, 8, 4. Gitu, misalkan seperti ini. Maka otomatis yang masing-masing ini akan masuk ke
nilai indeks masing-masing. Jadi jangan lupa, jangan bingung antara indeks dengan nilai yang disimpan. Indeks ini merefer kepada alamat nilai keberapa yang disimpan. Kemudian ini adalah value-nya, gitu ya. Nah, untuk melakukan akses kita bisa melakukan seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi. X sama dengan nilai kurung 2, gitu ya. Oke, berarti misalkan ini ya. Nilai dalam kurung 2 ini akan merefer kepada variabel nilai pada indeks kedua. Berarti kalau nilai indeks kedua, nilainya adalah 7. Sehingga kalau misalkan X sama dengan nilai kedua, maka nilainya adalah 7. Oke. Nilai 4 sama dengan 100, artinya apa? Kita mengisi nilai dengan indeks keempat. Ini sama dengan 100. Maka dia akan merefer kepada nilai 4 ini akan diisi dengan 100. Sehingga nilai 4 yang dulunya nilai 4 akan menjadi 100. Nah, ini adalah contoh program ya. Jadi kalau misalkan saya refer ke sini. Oke. Nah, bagaimana kita melakukan agar tidak satu-satu? Oke. Gimana caranya? Oke, ntar ya. Bagaimana agar tidak masukkan satu-satu? Nah, kita bisa memanfaatkan loop ini ya. Anda bisa menggunakan for atau menggunakan while atau menggunakan apapun yang berfungsi sebagai loop. Prosesnya seperti ini. Start, kemudian kita inisialisasi data. Nah, pada saat diinisialisasi, maka kita tentukan bahwa datanya berapa yang akan disimpan. Misalkan INTI, data dalam kurung 5. Nah, artinya apa? Artinya I adalah variabel standar, sedangkan data ini adalah variabel yang berindeks atau array. Oke. Nah, untuk memasukkan datanya ini daripada satu-satu, kita gunakan seperti ini. Jadi, kita buat array, misalkan I mungkin bukan 1 ke 5 ya, 0 sampai 4, atau karena indeksnya array adalah mulai dari 0. Maka pada loop pertama kita melakukan input data ke I, atau misalkan kalau Anda perintahnya mungkin Anda bisa scan F gitu ya. Saya rasa kalau komen detailnya Anda sudah paham. Tapi misalkan scan F, oke, tetapi di sini yang di inputnya itu bukan variabel saja, tetapi variabel dikasih kurung, kasih I. Oke, oke, mudah-mudahan koneksinya nggak putus-putus, ini kok ada informasi nggak stabil. Oke, jadi intinya seperti itu. Jadi Anda bisa menggunakan yang misalkan input data ke I. Oke, setelah itu maka dia akan loop sampai sebanyak loopnya yang Anda tentukan. Oke. Nah, setelah semua loop ini sudah masuk, maka akan masuk ke loop kedua, yaitu loop pencetakan. Jadi kita pisahkan antara loop input dengan loop cetak. Nah, di sini Anda bisa gunakan printf atau apa, tapi loop di sini adalah loop untuk melakukan pencetakan. Jadi ini adalah diagram alirnya. Jadi kalau kita lihat blok ini apa? Jadi kalau blok ini adalah blok untuk input dan blok ini adalah blok untuk output. Nah, kalau kita masuk ke program contoh programnya seperti ini, kalau misalkan saya copy, okay. Misalkan saya copy, okay. Ini coba saya copy, okay. Ya. Kalau saya jalankan maka, nah ini ya, kalau kita amati di sini ya, programnya kita definisikan counter, kita definisikan variabelnya yang namanya num, gitu ya. Num indeksnya adalah 5, oke. Nah, kemudian di sini kita loop, di mana counternya ini mulai dari 0 sampai kurang dari 5 atau sampai 4, gitu ya. Dan n counternya plus berarti dia akan selalu penjumlah. Oke. Nah, di looping ini maka dia pada saat pertama n counternya sama dengan 0. Berarti begitu masuk sini, masukkan nilai ke n counternya ini, nilai counternya, nilai ke 0. Scan F %D N6 masukkan ke indeks ke 0 gitu ya. Jadi N6 ini akan dimasukkan ke
indeks ke 0. Jadi apapun yang dimasukkan di sini, misalkan saya masukkan ke 7, oke, dia akan masuk ke indeks ke 0. Indeks ke 1, dia akan setelah 0, dia akan kembali, berarti 1, 2, 3, sampai 4. Gitu ya. Jadi misalkan ini saya masukkan nilai acak, misalkan 8, 3, oke. Setelah masukkan ke 4, maka saya enter, berarti dia selesai. Nah, loop kedua adalah loop pencetakan. Loop kedua seperti yang tadi saya sampaikan di diagram alir. Dia mulai dari 0 sampai ke 4 gitu ya. Kita loop. Berarti dia akan mencetak yang pertama, kedua, ke 0, ke 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, jadi konsepnya array seperti itu. Jadi kalau biasanya satu variabel itu untuk menyimpan hanya satu data, tetapi dengan konsep indeks array variabel berindeks, maka kita bisa satu variabel itu bisa menyimpan banyak data. Nah, konsepnya database sebenarnya akan berawal dari hal ini. Nah, saya akan lanjutkan lagi. Nah, array itu juga bisa dilakukan untuk multidimensi. Jadi misalkan kalau seperti yang awalnya X5 berarti akan membuat variabel 5 buah X dengan indeks 0 sampai 4. Nah, array itu bisa kita buat multidimensi. Contohnya untuk membuat 2 dimensi kita bisa membuat seperti ini. X dalam kurung 2, 2. Berarti dia akan membuat X dengan variabel dimensi pertamanya 0 sampai 2, variabel keduanya adalah 0 sampai 2. Oke. 0 sampai 1 ya, karena 22. Jadi misalkan seperti ini, X22 berarti ada X00, berarti pada saat keduanya 0, X01 berarti di sini 0, di sini 1, X10 berarti ini 1 di sini 0, atau X11. Jadi kalau misalkan kita gambarkan sebagai matriks itu bisa seperti ini. Jadi kalau X ini adalah katakanlah variabel yang pertama ini, yang ini. Kemudian ini adalah variabel kedua, maka kita buat seperti ini. Jadi X00 berarti di sini, X01 di sini, X10 dan 11. Jadi dengan demikian kita bisa memiliki banyak variabel. Nah, matriks ini nanti akan banyak digunakan untuk banyak hal, misalkan untuk database, untuk matriks, untuk operasi dan lain sebagainya. Kalau 3 dimensi ya berarti Anda tinggal tambahkan 1 lagi. Kalau 4 dimensi ya Anda tambahkan. Matriks ini sebenarnya tidak ada batasan untuk dimensinya. Cuma mungkin untuk visualisasinya agak sulit kalau misalkan Anda membuat lebih dari 3 dimensi. Nah, contohnya operasi matriks seperti ini. Oke. Nah, ini misalkan seperti ini. Saya punya variabel X, oke, di mana X-nya di sini ada 2 kali 2, oke, dengan nilai seperti ini. 1, 5, 7, 8. Oke. Jadi ini adalah, jadi kalau dikatakan ya, oke, di matriks pertama, kalau kita lihat di sini, berarti dia bisa menampung 2 buah variabel. Oke, berarti 2 yang ini dan yang ini. Oke. Nah, di matriks kedua, ini 2 yang ini ada 2 variabel lagi. Jadi masing-masing ini bisa menyimpan 2 buah variabel. Sehingga bisa katakan nilai X-nya ini adalah yang 00 yang ini, 01 yang ini, 10 yang ini, 11 yang ini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita cetak, misalkan kita buat variabel J dan K. Nah, ini kalau misalkan matriks, kemarin Anda sudah gunakan loop untuk double ya. Oke. Nah, kita bisa gunakan seperti ini. Misalkan J sama dengan 0, J kurang dari 2, berarti ini loop 2 kali. Kemudian ada K 0 sampai K2, ini juga loop 2 kali. Kemudian di sini proses pencetaknya. Jadi X berarti K ya, dia mulai dari K-nya 0, J-nya 0. Oke, berarti pada loop pertama berarti K-nya yang diulang dengan J-nya sama dengan 0, berarti 0, 1, 0, 0, oke, sama 1, 0. Yang kedua, J-nya yang nambah, berarti J-nya jadi 1, berarti 0, 1, 0, 0. Oke. Nah, mudah-mudahan di sini nggak putus ya. Oke. Pak, mohon maaf Pak, Ya, itu tadi sempat terputus, jadi penjelasannya itu nge-lag gitu tadi Pak.
Oh ya, sorry. Yang terkait apa tadi ya? Yang ini ya, yang matriks ini ya. Sampai yang JK ya. Oh ya, oke. Jadi untuk yang ini saya ulang sedikit ya. Jadi kita cetak print matriks keberapa. Oke. Nah, di sini seperti yang Anda sudah pelajari di loop ya. Kita ada dua loop, ada loopnya J sama loopnya K. Anda paham kalau ada dua loop ini pasti yang loop paling dalam akan diulang duluan gitu ya. Setelah ini selesai baru dia keluar, kemudian dia akan menambahkan indeksnya, kemudian dia akan loop lagi. Jadi dengan ini Anda bisa lihat gini ya. Misalkan pertamanya masuk J sama dengan nol, tentu saja nilai awal ya. Oke. Masuk ke sini berarti K-nya juga nol. Oke. Berarti begitu masuk ke sini, maka yang dicetak apa? Yang dicetak adalah X di mana K-nya nol, J-nya nol. Oke. Setelah selesai mencetak, maka dia akan menyelesaikan loop yang paling dalam dulu. Oke. Karena tadi nol berat dan ditambah satu berarti sekarang jadi satu. Oke. Nah, J-nya berapa? J-nya karena dia belum keluar, J-nya akan menggunakan tetap nol. Berarti yang dicetak adalah X yang ke 1,0. Gitu ya. Jadi dia akan mengulang untuk yang mencetak kedua 0, 1 dan 0. Pada saat ulang ketiga, karena K-nya sudah ditambah lagi menjadi 2, dia cek apakah K kurang dari 2, dia tidak memenuhi, maka dia akan keluar ke sini. Nah, J-nya yang tadi 0, otomatis karena di sini plus plus, dia akan menambah 1. Berarti J-nya jadi 1. Oke. Apakah J 1 kurang dari 2? Ya, memenuhi. Maka dia akan masuk lagi ke sini. Tetapi dengan J-nya nilainya 1. Oke. Pada saat masuk ke sini, berarti K-nya kembali ke 0 karena dia seolah-olah dijalankan awal gitu ya. Begitu yang berarti yang dicetak apa? Yang dicetak adalah K-nya 0 tetapi J-nya 1. Kan gitu ya. Berarti yang dicetak adalah 0,1. Oke. Kemudian looping lagi, K-nya jadi 1, berarti di sini akan dicetak adalah 1, 1. Oke. Kemudian begitu kembali, J-nya karena ini sudah selesai K-nya, dia akan keluar di sini, J-nya akan ditambah 1, berarti J-nya jadi 2. Apakah 2 kurang dari 2? Tidak, sehingga dia akan keluar dari sini. Intinya itu. Jadi operasi matriks itu akan eh, selalu kita gunakan loop. Jadi misalkan kalau saya contohkan di sini, oke, misalkan di sini, oke, ini kok oke, oke, titik koma ya, ini juga kurang titik koma, oke, print F, oke, ini tanda petiknya, oke, ini juga tanda petiknya, kenapa? Missing terminate karakter, oke. Oke, nah Anda bisa tahu ini ya, loopnya adalah tadi pada saat pertamanya adalah ini adalah pada saat 00, kemudian ini adalah pada saat 10, ini ya 10, kemudian ini adalah pada saat 01, ini pada saat 11. Oke. Nah, ntar ini kok ada yang dua. Oke, ada yang kelewat ini ya. Nah, ini adalah contoh ada yang kelewat tadi. Contoh kedua adalah bagaimana kita membuat karakter dari eh, teks gitu ya. Contohnya ini, kita buat program seperti ini, kita pelajari. Kita buat yang namanya counter. Counter ini hanya sekedar angka. Kemudian karakter kita buat nama, oke, variabel nama yang isinya hanya 5, gitu ya, nama. Oke, kemudian di sini adalah fungsi untuk meminta nama. Misalkan nama Anda adalah apa, scanf, %s, c nama. Tentu saja panjang nama ini sebaiknya ini sama dengan ini. Harus sama dengan ini. Dan kalau misalkan ada fail berarti ada problem di compilernya. Jadi misalkan nama Anda berarti scanf, kita masukkan %f,
C nama, ini karakter nama ya. Kemudian apa yang dilakukan di sini? Nah, sekarang Anda amati ya. Ini kan namanya ngisi 5 gitu ya. Berarti di sini akan di loop mulai indeks kelima. Oke. Selama n counternya lebih dari 0, lebih besar sama dengan 0, maka n counter minus minus. Oke. Berarti apa yang terjadi? Kalau misalkan katakanlah misalkan seperti ini ya. Saya buat pointer. Misalkan mana pointer? Pointer. Oke, saya buat pen. Oke, artinya di sini saya akan memiliki 5 buah tempat penyimpanan. Satu, 2, 3, 4, 5. Katakanlah seperti ini. Oke, ini saya hapus. Eraser. Oke, misalkan oops, pointer pen. Oke, katakanlah seperti ini. Oke, saya punya 5 penyimpanan. Dengan membuatkan C nama ini berarti di sini. Oke, katakanlah di sini. Nah, berarti di sini ada indeks mulai dari 0, 1, 2, oh kurang 1 ya, 3, 4. Oke, 4. Oke, ada 4 indeks. Ada 4 variabel indeks. Nah, pada saat di sini masukkan nama Anda. Misalkan nama saya adalah katakanlah apa ya yang 5 angka. Misalkan Andi gitu ya. Misalkan A N gini D I Andi, katakanlah seperti ini. Oke. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, ayo kita sama-sama. Berarti for n counter sama dengan 5, n counter lebih besar dari 0 dan n counter minus minus. Berarti apa? Berarti kita kasih nilai awal berapa? Nilai awalnya adalah 5, gitu ya. Oke. Kemudian diulang selama ini minus. Pertama, n counter adalah 5. Oke. Berarti yang dicetak apalah? Yang dicetak adalah karakter. Oke. Karakter yang apa? Yang dicetak adalah nama kelima. Kelima ada nggak? Nggak ada. Berarti kita yang dicetak adalah kosong. Oke. Kemudian turun 1, namanya jadi 4. 4 lagi dicetak. Nama keempat ada nggak? Nama keempat. Nama keempat nggak ada. Berarti dia cetak kosong lagi. Oke. 4 turun lagi menjadi berapa? 3. 3 ada nggak? 3 ada, yaitu ini. Berarti dia akan cetak huruf I. Oke. Kemudian diulang lagi 2. 2 ada nggak? Ada. Berarti dia cetak D. Oke. 2 selesai, kemudian 1. Apakah 1 lebih besar dari 0? Ya, dia akan cetak. Berarti satunya apa? N. Oke. Setelah 1 masuk ke sini, 1 turun kembali di sini, 1 dikurangi 1, maka jadi 0. Dia akan, apakah 0 kurang besar dengan? Tentu saja 0 sama dengan 0 ya. Masih memenuhi. Dia akan cetak yang ke 0. Yang ke 0 apa? Nah, oke. Jadi setelah itu 0 masuk ke sini dikurangi 1, minus 1. Apakah ini masuk? Tidak, sehingga dia akan masuk ke return. Sehingga akan dicetak seperti ini. Oke. Nah, itu adalah algoritmanya ya. Jadi bagaimana cara kerjanya. Nanti mungkin bisa Anda terjemahkan dalam apa diagram alir. Jadi kalau misalkan saya coba buat jalankan programnya, ini, ups, 10 menit akan berakhir. Oke, mudah-mudahan tidak sampai 10 menit kita sudah selesai. Oke, kita jalankan. Nama Anda siapa? Kalau tadi ya Andi, maka saya jalankan. Nah, oke, seperti ini. Paham ya? Jadi itu adalah bagaimana algoritma ini bekerja. Matriks sudah. Nah, ini mungkin operasi matriks yang lebih kompleks. Saya rasa Anda sudah paham penjumlahan matriks. Kalau penjumlahan matriks berarti yang dijumlahkan adalah yang ordernya sama. Pertama ordernya sama, yang kedua yang dijumlahkan adalah yang di lokasi yang sama. Jadi kalau misalkan Anda lihat seperti ini, pertama kita definisikan matriks X, kemudian matriks Y. Oke, matriks Z ini untuk menampung, gitu ya. X ini kita isi dulu,
isinya adalah 1578, Y-nya juga 9532. Kalau Anda lihat di sini, loopnya sama persis seperti yang tadi, hanya bedanya adalah di sini adalah untuk menampung penjumlahan. Jadi J, Z, JK itu ya, itu sama dengan X, JK, dan Y, JK. Jadi tentu saja Z misalkan keduanya masih 00, maka Z00 itu akan sama dengan X00 plus Y00. Sehingga kalau 00-nya itu adalah 1, berarti Z00 itu sama dengan 1 plus 9. Jadi sama dengan 10. Oke, tuh. Nah, itu adalah tentang matriks. Jadi ini adalah tugas Anda untuk matriks. Jadi yang pertama Anda buat algoritma, maksudnya algoritma ini adalah diagram alir ya. Diagram alir dan program untuk memasukkan 5 data seperti tadi, memasukkan 5 data. Tetapi bedanya apa? Bedanya sekarang tidak hanya memasukkan, tetapi ada proses pengurutan. Nah, gimana proses pengurutan? Nah, ini yang nanti akan kita jelaskan detail setelahnya. Tapi sekarang saya minta Anda untuk mencoba untuk berpikir kira-kira kalau misalkan saya mengurutkan 5 angka, itu caranya gimana sih gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, buat algoritma dan program untuk memasukkan operasi perkalian matriks. Ingat, perkalian matriks itu harus ada syarat-syarat tertentu ya. Jadi order matriksnya dan nilainya harus diinput. Jadi misalkan matriksnya 2 kali 2 gitu ya. Nanti dikalikan matriks 1 kali 2. Bisa apa enggak gitu ya. Atau 2 kali 2 dikalikan matriks 2 kali 1. Bisa apa enggak? Kemudian yang tiga, buat program untuk menampilkan data ini. Jadi kalau kemarin kita hanya ngomong tampilan, sekarang kita coba untuk membuat seperti segitiga Pascal gitu ya. Jadi kalau ini satu, kemudian ini awalnya adalah satu-satu. Nah ini gimana? Ini adalah set ya. Berarti ini satu, ini dua. Dua ini kenapa? Dua ini karena ini tambah ini. Dan satu. Kemudian pinggirnya selalu satu. Tetapi tengah adalah penjumlahan ini. Oke. Yang ini adalah penjumlahan ini. Oke. Yang tengah ini adalah penjumlahan yang ini. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Jadi saya rasa sampai di sini. Tetapi mungkin ada satu lagi yang penting untuk dipahami ya. Mungkin saya buat satu slide lagi saja. Bagaimana untuk melakukan pengurutan? Misalkan seperti ini. Atau sorting gitu ya. Sort. Jadi katakanlah gini, saya punya 3 angka. Oke, seperti ini. Oke, mudah-mudahan waktunya sempat. Oke, katakanlah ini angka 4, ini angka 1, ini angka misalkan 7. Oke. Nah, gimana caranya saya melakukan pengurutan ini? Oke. Nah, saya algoritmanya adalah yang pertama adalah ambil nilai pertama. Oke. Katakanlah di sini 4. Oke. Pertama yang dilakukan adalah bandingkan angka pertama dengan angka yang kedua. Bandingkan angka dengan 4 dengan 1. Oke. Mana yang lebih besar? Kalau misalkan katakanlah ini X ini ya, ini X0. Oke. Ini adalah X1. Pertanyaannya apakah eh, X0 kurang dari X sama dengan 1. Karena kita otomatis akan mencari yang nilai yang terendah dulu. Apakah X0 kurang dari X1? Kalau iya, apa yang dilakukan? Maka kita harus menukar datanya. Gimana cara menukar data? Tentu saja kita tidak bisa langsung X0 sama dengan X1. Ya otomatis X1-nya akan menindas ini. Tetapi kita harus menggunakan apa yang menggunakan adalah kita gunakan yang namanya temporary variable. Oke. Buat apa temporary variable? Nah, temporary variable inilah yang kita gunakan nantinya misalkan misalkan temporary variabelnya adalah
temporary. Oke. Pertama adalah sama dengan X0. Ini ya. Kemudian berikutnya gimana? Yang X0 saya isi dengan X1. Kalau sudah seperti ini gimana terus? Berarti X1-nya oke, sama dengan 10. Oke, paham ya? Jadi kita harus buat variabel temporer, oke. Untuk apa? Untuk memudahkan pergantian variabel ini, pertukaran variabel ini. Karena tentu saja pada saat kita harus mengulang yang paling bawah ini harus paling rendah gitu ya. Kita ambil referensi misalkan X0, kita bandingkan X0 dengan X1. Oke. Kalau misalkan X0 ternyata eh, lebih rendah dari sini, maka dia lakukan ini. Sehingga tabelnya jadi gimana? Ini akan menjadi, oke. Berarti kalau sudah ditukar ini menjadi 1, 4, 7. Nah, langkah berikutnya gimana? Kalau ini sudah, berarti kita bandingkan lagi X0 dengan yang ini, X2. Oke. Apakah X0 kurang dari X2? Kalau iya, ya sudah, dia lanjutkan. Saya rasa nanti coba Anda buat flowchartnya agar lebih mudah gitu ya. Ini saya hanya berikan gambaran sepintas agar Anda mencoba untuk berpikir algoritmanya seperti apa. Kalau ternyata ini sudah selesai sampai kedua, berikutnya lanjut lagi berarti saya ambil yang poin kedua yaitu X1 sekarang yang saya bandingkan dengan yang lain. Saya bandingkan apakah X1 kurang dari X, karena X1 nggak mungkin dibanding, hanya ada satu selain X1 yaitu X2. Berarti 4 dibandingkan dengan 7. Apakah 4 dibandingkan lebih 7? Apakah 4 ini kurang dari 7? Kalau ya, ya sudah selesai berarti loopnya itu. Sehingga nilai akhirnya adalah ini. Itu ya. Sehingga ini adalah hasil setelah diurutkan. Gimana kalau misalkan variabelnya ada 5? Nah, itu sebenarnya tantangan adalah bagaimana kita bisa membuat algoritma yang fleksibel untuk berapapun jumlah datanya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Dari untuk UTS sebenarnya sama ya, soalnya nanti saya rasa jadwalnya nanti mestinya sudah di-share. Soal tetap aja kita mengerjakan soal, tetapi waktunya dibatasi ya. Jadi waktunya sama dengan waktu UTS. Nanti kalau misalkan salah segera dikirim. Oke, mungkin itu. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan di share. Untuk sekarang saya minta tolong di on cam semua, saya capture ya fotonya agar bisa saya capture. Oke, oke mungkin itu dulu ya. Sekali lagi kalau misalkan ada pertanyaan silakan japri atau Anda bisa tanya di grup. Oke. Pak, ini yang ngisi presensi di Siam atau enggak, Pak? Oh iya, ntar lagi saya bukakan. Makasih diingetin ya. Oke, kalau misalkan sudah nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu ya. Ini sudah hampir di end sama Zoom-nya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.